Baiklah sobat-sobat semuanya, di sini sudah muncul ya untuk jadwal teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan sekaligus penetapan peserta dan juga lapor diri untuk peserta kategori 1 dan juga kategori 2. Yang mana sudah disampaikan juga bahwa per provinsi itu ada peserta utama dan juga peserta cadangan yang terpanggil dalam mekanisme untuk konfirmasi kesediaan PPK 2022 ini. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang sudah muncul form kesediaannya, tentunya nanti akan ada tampilan yang seperti ini ya. Sekaligus teman-teman ini sudah bisa mengunduh untuk materi pembelajaran mandirinya, berisi semua modul PPG di tahun ini, teman-teman. Nah, berikutnya di sini mungkin teman-teman masih bertanya ya, yang dimaksud dengan peserta utama dan cadangan, kemudian kategori 1 dan juga kategori 2. Pada video ini kita akan berbagi tutorial bagaimanakah cara cek secara mandiri kepesertaan kita, apakah kita itu masuk dalam peserta PPG kategori 1 ataukah kategori 2. Mungkin kita beranggapan bahwa saya itu seharusnya masuk dalam kategori 1, saya seharusnya masuk dalam kategori 2. Nah, berikutnya adalah kita berbagi cara cek secara valid ya teman-teman, yang mana untuk penarikan data penentuan teman-teman itu masuk dalam kategori 1 atau kategori 2 itu adalah dari sistem di Dapodik. Di sini teman-teman harus memahami betul terkait tentang perbedaannya ya antara kategori 1 dan juga kategori 2, dan di sini nanti juga akan ada solusi jika teman-teman belum ada form kesediaan untuk melakukan konfirmasi kesediaan. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini sebelum kita melanjutkan untuk memberikan tutorial bagaimanakah cara mengecek secara valid untuk kita itu mengetahui apakah masuk dalam kategori 1 ataukah kategori 2, perlu kita pahami dulu yang dimaksud dengan kategori 1 dan 2 itu perbedaannya apa. Nah, di sini kita cek dari rangkuman pembekalan peserta yang lulus PPG dalam jabatan ya tahun 2022 yang melalui Zoom beberapa waktu yang lalu. Yang mana di sini disampaikan ya teman-teman, yaitu untuk peserta kategori 1 itu adalah yang TMT-nya itu adalah di bawah tahun 2015 dan maksimal ini adalah Desember 2015. Kalau misalkan teman-teman itu mungkin Januari 2016 misalkan ya, itu nanti kalian akan masuk ke kategori yang kedua ya. Jadi untuk pengkategorian adalah untuk TMT sebelum Desember 2015, kemudian di sini adalah setelah Desember 2015 sampai dengan tahun 2019 ya teman-teman. Nah, ini sampai tahun 2019. Kemudian untuk data TMT itu berdasarkan dari penarikan data dari Dapodik teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang sudah ada notifikasi lulus seleksi akademik tapi belum ada notifikasi kesediaan, kalian bisa cek secara berkala ya di akun SIM PKB masing-masing sampai nanti tanggal 10 Juli. Jika sampai tanggal tersebut belum ada, berarti teman-teman ini belum terplotting dalam kuota 40.000 peserta. Namun teman-teman kalau nanti belum terplotting, ini nanti kalian bisa tunggu ya sampai nanti akan terplotting ya. Dan jika harus ikut, dan di sini teman-teman tidak harus ikut pretest lagi ya. Nanti nggak boleh, nggak perlu lagi untuk mengikuti seleksi akademik lagi teman-teman. Kemudian menurut narasumber juga nanti semoga saja nanti akan ada penambahan kuota ya, sehingga teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik nanti bisa terpanggil di tahun ini juga. Nah, sehingga nanti akan ada penambahan dari hanya kuota yang 40.000 ini teman-teman. Nah, di sini untuk yang masuk dalam kategori 2, teman-teman nanti bisa tunggu ya sampai selesainya proses dari kategori 1 sampai selesai ini. Untuk saat ini belum ada jadwal terkait tentang teman-teman yang kategori 2. Nah, ini kemudian bagi teman-teman yang di sini ada titipan pesan ya, yang dulunya GTY namun sekarang udah P3K. Ketika teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan, lapor diri dan sebagainya, teman-teman memakai data yang P3K-nya ya di tempat yang sekarang ini bertugas. Nah, selanjutnya di sini juga telah disampaikan ya oleh Ibu Nunuk Suryani terkait tentang pembagian kategori tersebut teman-teman. Nah, ini kemudian kabar gembira lagi untuk teman-teman yang masuk dalam kategori 2 yang awalnya rencana PPG-nya itu berlangsung selama 6 bulan atau 1 semester. Ini nanti akan hanya 4 bulan saja teman-teman. Jadi ada korting 2 bulan ya. Namun nanti kita belajarnya harus sungguh-sungguh supaya nanti meskipun dari nanti materi kita itu lebih banyak dari yang kategori 1, kita semua bisa menyerap materi tersebut dengan baik.
Nah, berikutnya adalah cara untuk kita mengecek data secara valid kita tuh masuk dalam kategori 1 ataukah kategori 2. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke Google ya. Kalian aktifkan koneksi internet, masuk ke Google. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan yaitu gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Berikutnya di sini kita bisa mengecek untuk data itu kan nanti yang ditarik data penentuan untuk pengkategorian ya. Itu berdasarkan dari data yang ada di Dapodik ya. Nah, di sini ada salah satu situs yang mana itu adalah merupakan pencerminan dari isian data yang sudah diinput di Dapodik, dan intinya isinya itu adalah sama, yaitu ke SIM PKB ya. Kita bisa klik di sini masuk ke SIM PKB admin personal. Kemudian teman-teman di sini memasukkan surel dan juga password ke SIM PKB-nya ya. Kemudian kita klik masuk. Nah, berikutnya di sini ketika kita sudah berhasil login ke SIM PKB, maka di sini akan ditunjukkan kita itu TMT awal pengangkatan kita itu kapan, sehingga kita bisa mengetahui kita masuk dalam peserta PPG kategori yang keberapa. Nah, di sini untuk TMT awal pengangkatan itu adalah terletak di sini teman-teman. Ini adalah TMT awal pengangkatan. Dan di sini ini adalah TMT kita adalah yang ada di sini ya, yaitu 1 Desember 2012. Nah, kalau misalkan 1 Desember 2012 itu kan di bawahnya tahun 2015 ya, karena untuk batas pengkategorian itu adalah kategori 1 itu maksimal Desember 2015. Nah, sini kalau misalkan tahun 2012 ini berarti di sini adalah masuk kategori keberapa, yaitu masuk dalam kategori yang pertama teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti di sini lebih dari bulan Desember 2015, misalkan di sini adalah 1 Januari 2016 atau 2017, berarti nanti masuknya ini adalah ke kategori yang kedua. Artinya kalau kategori 1 nanti kita cukup ikut PPG selama 3 bulan. Kalau kategori 2 ini nanti ikut PPG-nya itu adalah selama 4 bulan teman-teman. Yang awalnya direncanakan 6 bulan, ini nanti hanya diadakan selama 4 bulan saja. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua teman-teman, di sini kalian bisa masuk ke info.gtk.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, setelah sampai sini maka kita akan ada tampilan yang seperti ini. Di sini ada 2 tombol untuk kita login ke info GTK. Yang pertama login menggunakan langsung ke GTK ya, dan kedua login menggunakan SSO Dapodik. Nah, kita coba login langsung ke GTK teman-teman. Berikutnya setelah kita masukkan untuk alamat email dan juga passwordnya, berikutnya di sini kita klik masuk atau login. Nah, sampai sini ini kita juga bisa mengetahui untuk TMT SK pengangkatan kita ini kapan. Nah, kalau di sini TMT SK pengangkatan kita ini adalah di sini 1 Januari tahun 2003. Nah, 1 Januari 2003 dikarenakan di sini sudah berulang kali ikut pretest PPG atau seleksi akademik namun belum lulus ya, dan akhirnya sekarang lulus. Di sini alhamdulillah di sini adalah untuk TMT 2003. Ini berarti masuk dalam kategori keberapa? Ini adalah masuk dalam kategori peserta kategori 1 ya. Nah, itu teman, jadi ada 2 cara untuk mengecek secara mandiri apakah kita itu masuk kategori 1 ataukah masuk kategori 2. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.